Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Prayogi Dwi Prasetyo Putra, dan saya di sini sebagai mahasiswa muda bangsa Indonesia dalam acara seminar pemuda bangsa Indonesia. Dan saya akan memberikan sambutan-sambutan atau pidato singkat terhadap gencar-gencarnya era milenial ini terhadap bagaimana nasib anak muda dalam menuju cita-cita di bidang akademik dan non-akademik. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan yang kedua Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dan yang ketiga adalah Menteri Pemuda yang terhormat Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo. Yang kami hormati mahasiswa-mahasiswa psikolog muda bangsa Indonesia dan para hadirin yang menghadiri seminar online yang menonton dari layar kaca Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka topik pembicaraan, yaitu adalah membuka jendela pemikiran orang tua dalam membimbing generasi muda di era menuju cita-cita, yaitu adalah era milenial saat ini. Era milenial saat ini memang banyak sekali menimbulkan konflik yang sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena adanya kecanggihan teknologi yang terus bertambah kecanggihannya di lain waktu. Karena era milenial ini memang era di mana pemuda bangsa bebas mengekspresikan apa saja yang mereka miliki atau bakat yang mereka miliki, di mana era milenial ini memberikan wadah bagi mereka untuk menyampaikan aksi-aksi gemilang mereka untuk mencapai masa depan yang sangat-sangat cerah. Terkadang memang era milenial ini menjadi permasalahan yang sangat-sangat kompleks di kalangan orang tua, dan di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendidik generasi muda di era milenial saat ini. Memang era milenial saat ini perlu digarisbawahi bahwasanya era milenial ini terkadang dengan adanya teknologi yang sangat-sangat canggih, karena memang di era milenial ini kecanggihan teknologi terus bertambah. Terkadang karena di era milenial saat ini adalah kecanggihan teknologi ini terus bertambah, terkadang generasi muda bangsa Indonesia menyalahgunakan teknologi tersebut. Contohnya menggunakan gadget dengan bermain game, dengan menonton sosial media tanpa henti-hentinya. Maka dari itu, disitulah kewajiban orang tua untuk membantu generasi muda untuk tidak menggunakan gadget, tetapi kita harus melatih mereka untuk produktif dengan bakat yang mereka miliki. Karena sejatinya kesuksesan tidak hanya terletak pada bidang akademik saja. Contohnya karena di bidang non akademik dianggap tidak penting, karena dianggap bidang ini oleh orang tua, beberapa orang tua di Indonesia dianggap hanya bermain-main saja, tidak mementingkan kepentingan lainnya, meninggalkan kepentingan lainnya. Tetapi di sini sebenarnya ini perlu digarisbawahi bahwasanya ini tidak sesuai apabila anak generasi muda bangsa Indonesia ini memiliki bakat di bidang non akademik, tetapi dia tidak meninggalkan pendidikannya, tidak mengesampingkan pendidikannya. Maka dari itu orang tua harus membimbing generasi muda untuk mengatur waktu, di mana ketika dia belajar maka dia harus belajar, dan yang kedua mereka harus diberi wadah untuk melatih keterampilan mereka di dalam bakat yang mereka miliki. Misal ketika saya memiliki keterampilan untuk melukis, maka orang tua juga harus mendukung bakat saya sebagai pelukis gitu. Dan mereka tidak perlu kamu harus belajar, misal saya bakatnya melukis karena saya hobinya menggambar, dan orang tua harus memaksa saya untuk kamu harus belajar matematika, kamu harus belajar menulis, kamu harus belajar menghafal ini dan apapun. Maka itu saya rasa itu tidak make sense dengan adanya tindakan-tindakan seperti itu dan paksaan terhadap anak didik dari orang tua, dan itu seharusnya tidak dianjurkan, karena ini menjadi
Misal ketika anak didik ini dipaksa, maka dia tidak dengan kemauan sendiri, dan ketika anak didik ini tidak dengan kemauan sendiri dalam eh, merancang masa depannya, maka itu tidak akan berjalan dengan normal. Memang kehidupan ini dipenuhi dengan rintangan dan banyak sekali cobaan, tetapi kalau kita ingin merancang kehidupan kita di masa depan dengan baik, maka kita harus menekuni juga apa bakat yang kita miliki tanpa meninggalkan pendidikan yang kita lalui. Dan disitulah orang tua berperan penting dalam menjaga generasi muda, dalam mengembangkan bakatnya, dalam menjaga pendidikannya. Dengan menimba ilmu ini di era kecanggihan teknologi ini harus seperti apa, karena perkembangan zaman itu harus seperti apa. Contohnya harus melatih anak didiknya atau putra-putrinya untuk menggunakan teknologi ke hal yang positif. Contohnya ketika mencari informasi apapun, dalam hal belajar apapun, dalam mendalami bakatnya. Karena cita-cita yang ada pada era milenial ini tidak terpaku pada nilai akademis saja. Contohnya kalau dulu cita-cita di era sebelum era milenial, contohnya di bidang akademis, menjadi guru, ingin menjadi ustadz karena di bidang akademis gitu. Tetapi sekarang ini karena perkembangan zaman dan teknologi, banyak sekali ingin menjadi YouTuber, ingin menjadi social media influencer gitu, jadi food blogger atau preview makanan. Itu saya rasa itu akan menjadi jembatan bagi mereka untuk sukses, karena kedepannya kita semua miliki kompetensi di dalam bidang yang kita tekuni, seperti itu. Kalau anak muda sudah terlatih untuk menekuni bakat yang mereka miliki, maka meskipun dia tidak seberapa spesial di bidang akademik, tetapi dia bisa mengikuti bidang akademik ini dengan baik, tetapi dia memiliki keterampilan yang sangat baik dan ditunjang dengan akademik yang baik, tetapi tidak harus sempurna, maka dia bisa menggapai cita-citanya di era masa depan nanti. Jadi kesimpulannya, saya sebagai generasi muda bangsa Indonesia, sebagai mahasiswa bangsa Indonesia, berpendapat bahwasanya kesuksesan anak muda tidak hanya terletak pada nilai akademis saja. Kalau anak muda memiliki kompetensi di bidang non akademik, kenapa tidak? Maka orang tua itu sifatnya harus mendukung dan tidak menyepelekan prestasi-prestasi yang bisa kita dapatkan di bidang non akademik, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penyampaian singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dalam salah-salah kata misalnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan tidak terdapat pada diri manusia, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.